Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fatimah dengan NIM 2011230017 dari Tadris Bahasa Inggris 2A. Pada video kali ini saya akan memberikan pemahaman mengenai minat dan motivasi dalam pembelajaran menggunakan visual bergambar untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai, apakah kalian tahu topik pada pagi hari ini? Belum ya? Oke, baik. Topik hari ini adalah saya akan memberikan pemahaman tentang minat dan motivasi dalam pembelajaran. Nah, apa sih itu minat? Apa kalian tahu apa itu minat? Belum ya? Minat itu merupakan rasa suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal. Misal nih, kalian minat terhadap pelajaran, hobi, ataupun olahraga. Minat ini bersifat individu, artinya setiap orang atau setiap diri kalian itu mempunyai minat yang masing-masing. Itu tidak sama dengan orang lain. Nah, minat ini berkaitan dengan motivasi seseorang, suatu yang dipelajari dan apa yang dilihat serta digemari. Minat juga dapat berubah-ubah tergantung dengan pengalaman, dengan kebutuhan, dengan mode tren yang sedang ada sekarang. Bukan bawaan dari lahir ya. Kalau bawaan dari lahir itu disebut dengan bakat. Nah, adapun di sini karakteristik dari minat diantaranya yang pertama, minat ini dapat menimbulkan sikap positif dari suatu objek. Dan yang kedua, minat ini merupakan suatu yang menyenangkan dan juga timbul dari suatu objek. Dan yang ketiga atau yang terakhir nih, minat ini mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan dan juga kegairahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, minat ini kan tadi contohnya tuh ada yang pelajaran, olahraga, dan hobi. Coba nih, sebutin pelajaran apa yang Isti suka. Pasti ada dong? PJOK. PJOK. Nah, apa rasanya suka PJOK? Karena lebih mudah dipelajari. Ya, lebih mudah ya, asik ya belajar PJOK. Dan yang kedua ini ada hobi. Hobinya Azizah apa? Membaca. Membaca buku ya. Nah, yang ketiga itu ada tentang olahraga. Apa sih yang kamu minati olahraga apa? Lia? Apa? Silat. Oh good. Lia suka silat. Nah, setiap orang itu mempunyai minatnya masing-masing. Tapi minat itu beda ya dengan bakat. Kalau misalnya bakat itu bawaan dari lahir, sedangkan minat ini ketertarikan seseorang. Ini bisa berubah-ubah. Misalnya nih, waktu SD, Isti suka pelajaran apa tadi? PJOK. Nah, waktu SMP ganti lagi, sukanya pelajaran IPS atau IPA. Nah, ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan juga berdasarkan pengalaman. Nah, di sini setiap orang pasti berbeda-beda, seperti yang Mbak Lia tadi sukanya silat, tapi belum tentu Azizah itu suka silat, ya kan? Belum tentu ya. Jadi setiap orang memiliki minatnya masing-masing. Yang kedua ada motivasi. Kalian tahu nggak sih apa itu motivasi? Belum ya? Motivasi ini merupakan dorongan dari dalam diri yang manusia untuk melakukan kegiatan. Namun motivasi ini juga bisa berasal dari orang lain. Nggak tergantung dari dalam diri ya. Dengan motivasi akan membuat diri kita, individu, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Nah, orang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya. Nah, untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Menurut ahli berpendapat dari Tabrani Rusyan, motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang melakukan suatu untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada pentingnya motivasi nih dalam pembelajaran. Nah, motivasi ini mempunyai kaitan erat dengan yang minat tadi.
ketertarikan terhadap suatu hal. Nah, motivasi ini menjadi faktor penyebab dari belajar tadi, namun juga mempelancar belajar dan hasil belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu yang pertama, ada kondisi pembelajaran, dan yang kedua peran orang tua. Peran orang tua ini misalnya dari orang tua Isti atau Azizah itu mendukung kalian dalam sekolah, itu termasuk memperlancar ini ya, mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang ketiga adanya kecemasan terhadap hukuman. Dan adapun indikator dari motivasi belajar ini, yang pertama adanya hasrat keinginan, dan yang kedua adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga adanya harapan dan cita-cita masa depan. Tentu kalian ada dong cita-cita, ada ya. Dan yang keempat adanya kegiatan menarik dalam belajar, seperti yang tadi tuh gurunya tuh memakai media yang menarik, atau gurunya tuh asik di ini setiap mata pelajarannya diajak diskusi atau yang lainnya. Nah, dalam motivasi ini nih contohnya seperti setiap individu itu memiliki cita-cita. Kalian punya cita-cita? Punya ya. Nah, dari Isti apa cita-citanya? Pramugari. Pramugari. Alasannya menjadi pramugari? Untuk membahagiakan kedua orang tua. Oh, bagus. Pramugari itu bagus ya. Dan yang kedua ada Aziza. Aziza apa cita-citanya? Polwan. Polwan. Ya bagus. Nanti alasannya apa? Untuk membanggakan orang tua. Ya. Iya ada. Ada. Apa? Dokter. Oh, bagus. Niat yang mulia itu dokter termasuk yang dapat mengobati orang sakit ya. Alasannya apa? Bagian orang tua Untuk meringankan saudara-saudara yang terkena itu juga. Oh, bagus sekali, mulia. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke ini ya, ke sesi belajar. Apa kalian suka belajar bahasa Inggris? Tidak. Hah, kenapa? Kenapa kalian nggak suka? Susah. Susah ya? Isti? Terlalu susah. Susah. Di sini Mbak kan dari jurusan bahasa Inggris ya, mau apa ya, mengasih wejangan dan untuk kalian bahasa Inggris itu tuh penting untuk kedepannya. Jadi walaupun susah, misalnya nih susah nih dalam artian apa? Susah nyari artinya, atau susah pahamnya, atau susah apa nih? Susah dari artinya. Oh iya, harus pakai kamus ya. Nah, bahasa Inggris itu penting. Jadi itu kalau misalnya walaupun susah, jadi kita tuh harus minat dulu tuh sama pelajarannya, biar kita tuh nggak merasa susah gitu kan. Jadi coba nih Mbak terapin ke media yang ada di belakang ini tentang animal sama fruits. Ini kan udah jadi apa ya, di sekitaran kita. Jadi kita tuh udah tahu apa sih, sudah sering kan kita tuh lihat yang ada di belakang ini. Nah, untuk itu tujuan Mbak memakai media itu biar kalian itu tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris dan tidak merasa sulit lagi. Kalau misalnya kalian merasa kesulitan, itu tuh bisa juga menggunakan kamus. Kalau misalnya kalian merasa susah, kalian bisa menggunakan sistem hafalan. Misalnya nih, sehari kalian menghafal 5 vocabulary macam-macam buah-buahan. Vocabulary itu artinya kosakata. Ingat-ingat ya. Vocabulary itu kosakata. Jadi misalnya nih sehari itu kalian ngapal 5 aja. Apa bahasa Inggrisnya apel, apa bahasa Inggrisnya jeruk, terus apa lagi? Pisang, terus alpukat, apa lagi? Satu lagi? Mangga. Oh iya, mangga. Nah, kalian sehari ngapal 5, kalian nggak perlu kamus. Pasti kalian hafal di luar kepala. Kalian misalnya nih, kalian makan pisang, banana. Kalian ingat aja itu banana. Kalian sedang makan pisang itu ingat, ini bahasa Inggrisnya banana. Kalian makan jeruk, ingat ini bahasa Inggrisnya orange. Ingat ya. Ingat aja kalau misalnya makan apel, oh ini bahasa Inggrisnya apple. Terus ada lagi mangga. Kalian lagi naik motor nih, kalian lihat mangga di jalan, oh, this is mango. Kalian ingat aja, sambil nengok kalian bilang this is mango selama di motor, pasti hafal. Terus tuh ada yang hewan, kita animals, oke?
Yang animals, kalian tahu ini apa? Ayam. Ayam? Iya benar. Apa bahasa Inggrisnya ayam? Kalian tahu? Chicken. Ah, good. Tahu ya? Kalau yang ini? Crocodile. Ya benar, krokodil. Krokodil itu ada juga yang kalau yang buaya yang besar itu alligator namanya. Ini? Dog. Iya, ini sama ya. Ini sama dog. Kalau yang ini apa? Kambing. Kambing apa? Goat. 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 Kalau ini? Cat. Cat. Ini masuk. Ini apa? Bahasa Indonesianya? Ya, macan tutul. Macan tutul itu bahasa Inggrisnya leopard. Leopard, ngerti nggak ya leopard? Kalau yang loreng-loreng itu harimau. Bahasa Inggrisnya tahu? Tiger. Tiger. Nah iya tiger. Kalau yang ini tahu? Tahu nggak? Bahasa Indonesia ini apa? Banteng ini. Banteng itu bahasa Inggrisnya buffalo. Buffalo. Nah, kalau yang buah-buahan pasti tahu kalian. Tahu kan? Udah makan ini, udah pernah makan semuanya kan? Nah, Kalau yang lemon apa bahasa Inggrisnya lemon ya? lemon. Lemon. Kalau ini? Apple. Ya apple. Pisang? Banana. Ya alpukat? Avocado. Ya. Jeruk? Orange. Kalau ini? Blueberry. Blueberry ya gue. Selanjutnya ini? Cherry. Cherry. Ini? Mango. Strawberry. Nah enak kalau belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian belajar pakai media kayak gini, pakai gambar-gambar, mudah nggak belajar bahasa Inggris? Mudah. Gampang hafal nggak? Kalau nengok gambarnya hafal ya. Jadi kalau misalnya untuk kedepannya nanti kalian tuh kalau misalnya mau belajar nih untuk catatan sendiri, kalian gambar tuh di buku misalnya kan lagi nggak ada pelajaran bagaimana gambar apel gitu kan, terus belajar buat kalimat misalnya sebuah apel and apple, terus kayak alat tulis. Kalian tahu nggak yang alat tulis itu apa aja? Coba sebutin pertama apa? Pensil. Ya pen, terus Pensil. ya pensil, Buku. ya book. Nah kalau misalnya kalian nanti ditanya ada tuh soal buatlah rubah ke bahasa Inggris sebuah buku, bisa kalian? Enggak ya? Belum ya? Bahasa Inggrisnya itu a book, kita pakai itu untuk sebuah. Kalau bahasa Inggrisnya buku dari book. Terus apa lagi alat tulis? Ya penghapus, eraser. Terus tuh apa lagi ya? Penggaris. Penggaris, ruler. Terus tuh apa lagi? Kertas ya, kertas itu paper. Terus tuh apa lagi ya? Oh iya pewarna. Terus crayon itu crayon. Oh iya kita masuk ke kita masuk ke mystery pocket. Di sini ada beberapa pertanyaan nih tentang yang tadi ada minat dan motivasi. Tapi ada juga nih menyangkut ini. Ada menyangkut keduanya. Ada yang tentang bahasa Inggris dan ada juga yang tadi yang tentang minat dan motivasi. Karena tema hari ini itu kan saya memberikan penjelasan mengenai pemahaman minat dan motivasi pembelajaran kan kepada kalian. Jadi di Mystery Pocket ini kalian akan diberikan pertanyaan dan kalian harus menjawab. Bisa ya? Bisa dong. Kalian jawab pertanyaan dari sini. Tapi ini random. Kayak gimana ya? Random tuh kita nggak tahu tuh apa aja pertanyaannya di sini. Jadi kalian mau pilih yang mana, kalian jawab ya. Nanti ada hadiah. Yang bisa jawabannya dapat hadiah. Atau kalian ini dulu. Batu gunting kertas, siapa yang duluan? Ayo siapa dulu? Gunting batu kertas. Kamu ikut. Ayo gunting batu kertas. Ayo Isti sama ini Aziza. Coba dulu. Gunting batu kertas. Siapa tuh yang menang? Isti mau nomor berapa? 1. Nomor 1. Baca ya. Aduh, susah nih.
atau perlengkapan sekolah dalam bahasa Inggris. 5 ya. Pertama tadi ada apa? Crayon. Ya. Buku. Ya. Bahasa Inggrisnya buku apa? Book. Nah, ya. Terus? Pensil. Ya. Pensil kan tulisannya. Terus tuh? Menghapus. Bahasa Inggrisnya apa? Jangan tahu bahasa Inggrisnya aja. Misalnya nih bahasa Inggrisnya meja apa, itu kan termasuk perlengkapan dalam sekolah. Pintu. Ya pintu apa? Door. Benda gitu ya. Iya. Pintu door ya. Terus tuh apa lagi? Setahu aja. Apa tuh? Kertas tau nggak? Kertas. Baru disebutin. Apa ya? Apa ayo? Pulpen. Pulpen. Pen. Ya, pen. Coba satu lagi apa ya? Bahasa Inggrisnya penggaris? Garis. Ruler. Ruler. Susah ya? Ruler. Kalau penghapus itu bahasa Inggrisnya eraser. Tulisannya eraser. Ayo Aziza, mau gunting kertas lagi apa giliran Aziza? Giliran aja ya. Aziza mau nomor berapa? Nomor 3. Tadi nomor 3 nih. Nah, ini masuk ke yang minat tadi. Coba Aziza ceritakan pelajaran apa yang disuka, hobi, sama olahraga yang kamu suka. Apa aja tuh? Dari pelajaran dulu. Pelajarannya bahasa Indonesia. Ya, alasannya? Alasannya gurunya asik. Gurunya asik. Siapa gurunya? Pak Suratman. Bapak Suratman. Terus yang kedua hobi. Apa hobi Aziza? Hobinya membaca. Membaca. Alasannya apa? Seringnya membaca buku apa tuh? Pelajaran. Iya, buku pelajaran. Dan yang terakhir ada olahraga. Olahraganya badminton. Sukanya tadi karena asik ya yang pertama tadi. Terus gunting batu kertas lagi. Ayo siapa lagi? Isti. Nomor berapa? Nomor 5. 5. Nanti gantian dulu ya. 5. Sebutkan 10 nama buah dalam bahasa Inggris. 10 ya. Ini tadi ada 9. Coba sebutin. Lemon. Ya, 1. Apple. Apple. Ya, 2. Banana. Ya, 3. Orange, jeruk. Ya, 4. Blueberry. 5 ya, blueberry. Mango. Mango ya. Cherry. Ya, 7. Avocado. Ya, alpukat. 8. Strawberry. Ya, 9. 10-nya ini di sekitar kita. Guava. Ya, jambu biji. Good. Sekarang lihat dulu ya. Nanti ada sini ada. Berapa nih? Tinggal nomor 2 sama 4. 2. Susah ini. Enggak. Sebutkan nama hewan minimal 10 dalam bahasa Inggris. Chicken. Ya, 1. Alligator. Ya, dog. Ya, cat. Ya. Snake. Snake, ular. Tiger. Ya. Rabbit. Ya, kelinci. Aduh. Apa lagi? Sekitar kita. Sekitar kita ada apa? Monkey. Ya. Emang ada di sekitar kita? Terus 2 lagi? Apa ya? Goat. Ya, kambing. Terus 1 lagi? Apa ya? Tom. Ayo. Ini ada hewan. Cow, iya sapi. Terus itu tinggal Azizah ya, nomor 2. Nomor 2. Semangat.
Nomor 2. Nomor 4. Salah nomor 4 ya. Maaf. Salah teknis. Kita lanjut nomor 4. Apa cita-cita Azizah dan apa yang jadi motivasi kamu untuk belajar? Cita-citanya menjadi polwan. Motivasinya untuk membanggakan orang tua. Iya, motivasi. Kamu mau nggak sih? Kamu ada nggak sih idola? Kayak misalnya nih artis atau Ada. siapa? Siapa ya namanya? Gitu ya. Ayo. Ada nggak sih? Ada nggak? Ada tapi nggak tahu namanya. Ada nggak tahu namanya? Ada ya tapi ya. Ya. Ada. Nah itu tadi kalau misalnya kalian belajar bahasa Inggris pakai media kayak gitu, pasti kan kalian gampang hafal tuh. Kalian jadi tahu apa sih bahasa Inggrisnya dari ayam, apa sih bahasa Inggrisnya dari buaya. Kalian kalau di sekolah belajar bahasa Inggrisnya pakai media atau sistem hafalan atau gimana? Bisa hafal. Hafalan ya. Mudah nggak? Enggak. Oh itu sulit ya. Itu jadi kalian tuh jadi malas ya belajar bahasa Inggris. Nah untuk itu di sini Mbak belajarnya tuh pakai media biar kalian tuh tertarik belajar bahasa Inggris. Jadi tuh merasa have fun aja kalau misalnya bahasa Inggris tuh, jadi nggak merasa beban, jadi enak belajarnya. Nah untuk kedepannya semoga kalian kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu nggak merasa tertekan, karena bahasa Inggris itu tuh penting untuk kalian nanti, apalagi kalian mau ujian nanti pasti nggak bisa nengok kamus kan kalau ujian. Oke, itu udah yang terakhir ya tadi. Oke, untuk memasuki sesi terakhir sebelum penutupan, Mbak mau ngadain door prize nih, ada door prize. Siapa yang berani maju untuk memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris, akan Mbak kasih door prize. Ada yang berani? Ayo siapa yang berani? Coba Aziza maju. Perkenalan pakai bahasa Inggris. Bisa ya? Ayo bisa. My name is Azizah Nia Septiani. You can call me Azizah. I 11 years old. I live in Pungkai Baru. I 3 siblings. My hobby is reading book. Oke, beri applause. Berani Aziza kita ya. Bagus aja untuk perkenalannya, terima. Kesimpulan dari materi tadi yakni materi tentang memberi pemahaman minat dan motivasi dalam pembelajaran. Mbak akan mengulas lagi nih, apa itu minat dan apa itu motivasi. Minat itu rasa suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal tertentu, misalnya nih terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Nah, minat ini bersifat individu ya. Setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Nah, yang motivasi itu merupakan dorongan dalam diri manusia untuk melakukan kegiatan. Namun, motivasi ini bisa juga datang dari orang lain. Dengan adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, untuk yang belajar bahasa Inggris tadi, itu banyak media untuk belajar bahasa Inggris. Banyak cara. Yang pertama, jika kalian suka mendengarkan lagu, bisa mendengarkan lagu yang bahasa Inggris. Udah tuh kalau misalnya kalian hobinya nonton, kalian bisa menonton film yang bergenre Inggris tuh. Nah, bisa juga kalau sekarang tuh kan banyak tuh kelas online, kalian bisa mengikuti kelas online tersebut. Ada juga di handphone kalian itu aplikasi tentang belajar bahasa Inggris. Tentu itu mudah diaksesnya dan menarik medianya. Dan itu aja yang Mbak sampaikan. Dan terima kasih untuk partisipasinya dan kehadirannya pada hari ini. Mbak ucapkan terima kasih banyak. Thank you all. Stay healthy, stay positive. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.